kenalin, nama aku Zafira Maharina Shmadi yang biasa dipanggil Zafira. Nah, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi, memotivasi, dan mendesak orang lain untuk berkontribusi pada keberhasilan dan efektivitas suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nah, lingkungan kerja yang baik membutuhkan seorang pemimpin yang dapat menentukan arah untuk mencapai tujuan bersama. Dan setiap orang memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, sehingga berhasil tidaknya suatu perusahaan tergantung dari sikap pemimpinnya. Nah, selanjutnya, mari kita simak yuk penjelasan saya tentang model dan pedoman kepemimpinan kali ini. Nah, yang pertama ada model kepemimpinan normatif. Pendekatan normatif menitikberatkan pada apa yang seharusnya dilakukan oleh pembuat keputusan, sehingga diperoleh suatu keputusan yang rasional. Dengan demikian, pendekatan normatif akan mengacu pada prinsip-prinsip keputusan yang seharusnya dibuat menurut pikiran logis atau ideal. Jika digunakan pendekatan normatif dalam pengambilan keputusan, maka seseorang akan menempuh cara-cara yang rasional berdasarkan perhitungan matematis dan statistik. Nah, suatu keputusan yang rasional harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut, seperti yang disebutkan oleh Plaus tahun 1993 dan Suharnan tahun 2005. Yang pertama ada memperbandingkan pilihan. Prinsip pertama adalah seseorang pembuat keputusan yang rasional harus membandingkan di antara dua pilihan atau lebih. Nah, biasanya dilakukan dengan membuat daftar urut pilihan, termasuk sifat-sifat penting yang dimiliki oleh masing-masing. Nah, setelah itu, seseorang akan menentukan suatu pilihan yang terbaik, atau mungkin semua pilihan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, sehingga ia boleh memilih alternatif yang mana yang dikehendaki. Nah, yang kedua ada transitisitas. Prinsip ini mengatakan bahwa jika ada pilihan misalnya A atau B dan C, A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka A adalah yang paling disukai di antara kedua pilihan tersebut. Pilihan seseorang seharusnya jatuh kepada A dan bukan B atau C. Nah, selanjutnya yang ketiga ada mengabaikan faktor umum. Jika dua alternatif mengandung resiko yang keduanya memiliki peluang sama di dalam menghasilkan konsekuensi-konsekuensi tertentu, maka faktor-faktor yang sama ini seharusnya diabaikan ketika menentukan salah satu pilihan. Dengan kata lain, menentukan satu pilihan di antara dua alternatif seharusnya hanya tergantung pada konsekuensi hasil yang berbeda, bukan pada konsekuensi hasil yang sama-sama dimiliki oleh keduanya. Konsekuensi-konsekuensi hasil yang sama di antara dua pilihan ini disebut faktor-faktor umum dan seharusnya dikeluarkan dari pertimbangan. Yang keempat ada dominan. Jika ada dua objek pilihan atau lebih yang semuanya memiliki sifat-sifat sama, namun paling sedikit ada satu sifat menarik dan menonjol yang dimiliki oleh salah satu dari dua objek tersebut, maka seharusnya orang memilih objek yang memiliki sifat menonjol daripada objek yang lain. Yang kelima ada kontinuitas. Untuk serangkaian hasil, pembuat keputusan harus selalu lebih berspekulasi antara hasil terbaik dan terburuk menjadi hasil yang pertengahan jika untuk mendapatkan hasil terbaik terdapat rintangan yang cukup besar. Dan yang terakhir ada invarian. Misalnya, orang membeli sepeda motor merek A atau B seharusnya tidak ditentukan oleh cara penyampaian pesan promosi apakah melalui media pandang dengar atau media cetak. Nah, materi yang kedua ada pedoman untuk kepemimpinan partisipatif dan delegasi. Kepemimpinan partisipatif atau participative leadership adalah jenis kepemimpinan yang konsultatif yang mendorong orang lain untuk berpartisipasi. Keputusan kepemimpinan dicapai sebagai hasil akhir dari partisipasi tim. Cirinya termasuk atasan memiliki keyakinan dan kepercayaan penuh pada bawahan. Nah, pedoman bagi kepemimpinan partisipatif. Yang pertama ada mendiagnosis situasi keputusan, diantaranya yaitu yang pertama evaluasi seberapa pentingnya keputusan tersebut, yang kedua identifikasi orang yang memiliki pengetahuan atau keahlian yang relevan, yang ketiga ada evaluasi kemungkinan kerjasama oleh partisipan, yang keempat ada evaluasi kemungkinan penerimaan tanpa partisipasi, dan yang kelima yang terakhir evaluasi apakah layak untuk mengadakan sebuah pertemuan. Nah, selanjutnya ada untuk mendorong partisipasi, seperti yang pertama mendorong orang untuk mengungkapkan kekhawatiran mereka, yang kedua jelaskan bahwa usulan itu bersifat sementara, yang ketiga catatlah ide-ide dan saran-saran, yang keempat carilah cara untuk membangun ide dan saran, yang kelima berbicara serta taktis dalam mengungkapkan keprihatinan mengenai sebuah saran, yang keenam dengarkan pandangan yang bertentangan tanpa menjadi defensif, yang ketujuh berusahalah untuk menggunakan saran dan menghadapi keprihatinan, dan yang ke-8, perlihatkan penghargaan terhadap saran-saran. Nah, kepemimpinan partisipatif ini adalah kepemimpinan yang memberi ruang dan peran secara signifikan kepada para bawahan dalam menjalankan aktivitas proses pengambilan keputusan.
Ada beberapa unsur penting nih dalam membentuk kepemimpinan partisipatif, yaitu konsultasi, pengambilan keputusan bersama, pembagian kekuasaan, desentralisasi, serta manajemen yang demokratis. Oleh karenanya, dalam konteks kepemimpinan partisipatif, beberapa hal yang perlu dikedepankan adalah bahwa pemimpin yang mengedepankan nilai-nilai partisipatif harus memiliki pendidikan dan pengalaman yang luas, mengayomi, paham terhadap hak dan wewenang, mawas diri, paham terhadap tujuan organisasi, bersikap wajar, dan objektif dan bijaksana. Nah, yang terakhir ada delegasi. Pendelegasian adalah proses khusus yang terjadi sewaktu manajer meminta salah satu atau beberapa orang bawahan untuk mengambil alih tanggung jawab dalam membuat keputusan yang sebelumnya dibuat oleh manajer tersebut. Nah, delegasi mencakup penugasan atas sebuah tanggung jawab yang baru kepada bawahan dan wewenang tambahan yang menyertainya. Nah, selanjutnya ada pedoman pendelegasian. Yang pertama yaitu apa yang didelegasikan. Di antaranya yaitu yang pertama, tugas yang dapat dilakukan lebih baik oleh bawahan. Yang kedua, ada tugas yang urgent namun bukan prioritas. Yang ketiga, ada tugas yang relevan dengan karir bawahan. Yang keempat, ada tugas dengan tingkat kesulitan yang tepat. Yang kelima, ada tugas yang menyenangkan maupun tidak. Yang keenam, ada tugas yang bukan merupakan tugas central manager. Dan yang terakhir, cara mendelegasikannya seperti nomor 1, spesifikasikan tanggung jawab dengan jelas. Yang kedua, sediakan otoritas dan keleluasaan uang cukup dengan batas yang jelas. Yang ketiga, perinci persyaratan pelaporan. Yang keempat, informasikan pihak lain yang perlu mengetahuinya. Yang kelima, pantaulah kemajuan dengan cara yang sesuai. Yang keenam, pastikan bawahan selalu mendapatkan informasi yang diperlukan. Yang ketujuh, sediakan dukungan dan bantuan, namun hindari pendelegasi yang terbalik. Dan yang terakhir, yang kedelapan, buatlah kesalahan sebagai pengalaman pembelajaran. Nah, sekian video dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat berdampak kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan pembahasan saya pada kali ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.